Candi Tinggi. Candi Tinggi merupakan salah satu candi penting dalam kompleks percandian Muaro Jambi yang diperkirakan berdiri pada periode yang sama dengan candi lainnya, yaitu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Candi ini terletak di desa Muaro Jambi dan posisinya berada di timur laut Candi Gumpung. Luas kawasan Candi Tinggi sekitar 2,92 hektar dengan satu bangunan utama berbentuk bujur sangkar dan beberapa bangunan perwara atau pendamping di sekitarnya. Saat ini, bagian yang tersisa dari Candi Tinggi sebagian besar adalah pondasi dan kaki bangunan. Fungsi Candi Tinggi ini diperkirakan sebagai tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan Buddha, serta kemungkinan digunakan untuk kegiatan pendidikan atau ritual keagamaan tertentu. Candi Gumpung. Candi Gumpung merupakan salah satu candi utama di kompleks percandian Muaro Jambi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi pada masa berkembangnya agama Buddha di wilayah Sumatera. Candi ini terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Candi Gumpung memiliki area yang cukup luas, yaitu sekitar 1,7 hektar dan dikelilingi oleh pagar serta kanal kuno. Bangunan utamanya berbentuk persegi dan terbuat dari bata merah, dengan beberapa bangunan pendukung di sekitarnya. Fungsi utama Candi Gumpung diduga sebagai tempat ibadah umat Buddha dan pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, candi ini juga dipercaya menjadi bagian dari pusat pendidikan agama Buddha pada masa lalu. Kolam Telago Rajo. Kolam Telago Rajo bukanlah danau alami, melainkan sebuah telaga atau kolam buatan yang diperkirakan dibuat pada masa pembangunan kompleks percandian Muaro Jambi, yaitu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Telago Rajo terletak sekitar 100 meter di sebelah tenggara Candi Gumpung. Kolam ini memiliki ukuran sekitar 130 kali 100 meter dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter dan dikelilingi oleh gundukan tanah berbentuk persegi. Fungsi dari Telago Rajo ini diperkirakan sebagai tempat penampungan air atau waduk untuk mengatur aliran air agar kawasan candi tidak tergenang. Selain itu, telaga ini kemungkinan juga digunakan sebagai sumber air untuk kebutuhan masyarakat dan aktivitas keagamaan pada masa lalu. Kompleks Stupa. Kompleks stupa di kawasan Muaro Jambi merupakan bagian dari peninggalan agama Buddha yang diperkirakan dibangun antara abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Kompleks ini terletak masih dalam kawasan percandian Muaro Jambi dan berdekatan dengan beberapa candi utama lainnya. Area kompleks stupa tidak berbentuk satu bangunan besar, melainkan terdiri dari beberapa struktur stupa yang tersebar di suatu kawasan. Stupa-stupa ini berfungsi sebagai simbol keagamaan dalam ajaran Buddha yang biasanya digunakan sebagai tempat penghormatan, meditasi, atau penyimpanan relik suci. Keberadaan kompleks stupa ini menunjukkan bahwa kawasan Muaro Jambi pernah menjadi pusat penting penyebaran dan perkembangan agama Buddha. Berikutnya terdapat sumur kuno di kawasan Kedaton. Di area Candi Kedaton ini terdapat sumur kuno yang dipandang sebagai salah satu peninggalan dari masa struktur tersebut dibangun. Usianya sangat tua, diperkirakan seiring dengan usia dari Candi Kedaton yang dibangun sekitar abad ke-7 Masehi.
Sumur ini tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau sekalipun, yang menunjukkan bahwa sumur tersebut kemungkinan besar berada di lapisan air tanah yang stabil sejak zaman dahulu. Bahkan fun fact-nya, air dari sumur ini sering dianggap murni dan segar. Juga menurut penduduk lokal, bahkan dipercaya memiliki khasiat tertentu seperti manfaat bagi kesehatan atau kecantikan kulit. Juga memiliki fungsi sebagai sumber air minum atau kebutuhan harian warga atau komunitas di sekitar kompleks. Juga menjadi sarana ritual atau kebersihan spiritual, terutama dalam konteks tempat ibadah atau kegiatan keagamaan. Terakhir, tapi tidak kalah penting, hari itu kami juga mengunjungi museum yang dimana museum tersebut sedang ada pameran ziarah Swarnadipa. Nama Swarnadipa atau yang berarti Pulau Emas telah tercatat sejak abad ke-7 sebagai pusat pembelajaran Buddhis yang penting di Asia Tenggara. Para pelajar menuju India biasanya singgah di Sriwijaya selama 1 atau 2 tahun untuk belajar Vinaya. Kutipan ini menegaskan bahwa wilayah Sumatera termasuk kawasan yang kini dikenal sebagai Muaro Jambi bukan sekedar pelabuhan tetapi ruang ziarah intelektual. Berdasarkan sejarah inilah pameran ziarah Swarnadipa menempatkan Muaro Jambi sebagai ruang pembelajaran kembali. Program residensi yang menjadi ini, pameran dibangun sebagai bentuk ziarah kontemporer, perjalanan para seniman untuk belajar dari landscape, tradisi warga, dan pengetahuan yang hidup di sebuah komunitas. Kesan dan pesan untuk observasi lapangan kompleks Candi Muaro Jambi. Yang pertama, kesannya dulu sudah pasti senang sekali, walaupun ada lelah-lelah sedikit, but seru sekali. Kami juga bisa merealisasikan secara langsung salah satu fungsi sejarah, yaitu sejarah sebagai rekreatif, di mana kita bisa berwisata, berkunjung, tapi juga bisa sambil belajar, mencari tahu, juga mengulik bagaimana sejarah di balik tempat wisata yang kita kunjungi. Kalau untuk pesannya nggak banyak-banyak, yuk 2026 kita ke Museum Sangiran Solo untuk lihat Pithecanthropus erectus. Mungkin hari ini kita ke Candi Muaro Jambi, siapa tahu tahun berikutnya, semester berikutnya kita bisa ke Candi Prambanan, Borobudur, dan tempat wisata bersejarah lainnya. Alamnya indah, dari Tanjung Jabung hingga